Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Segala puja dan syukur untuk Allah yang menggerakkan hati kita untuk datang ke rumah Allah di saat godaan-godaan dunia tidak pernah berhenti dan bisikan-bisikan setan silih berganti. Maka semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan iman kepada kita untuk dapat terus meniti jalan kebenaran ini sampai ajal datang kepada kita nanti. Ana bergembira sekali bisa balik ke Bukit Tinggi, khususnya bisa balik ke masjid apa namanya ini? Jami' Tigo Bale. Tajana lihat ada mobil tulisannya Tigo Bale. Mobil apa itu? Angkot ke sini. Masya Allah. Masya Allah. Jadi nggak punya nama masjid ini. Namanya nama tempatnya itu. Nama negeri itu, Pak. Nama negerinya. Iya, seperti masjid-masjid yang dulu dibangun oleh Nabi SAW. Itu namanya dinisbatkan kepada tempatnya. Seperti Masjid Quba. Karena letaknya di kampung Quba. Dan ternyata Masya Allah di Sumbar ini Masjid Jami' Tigo Bale. Apa artinya Tigo Bale? Oh, 13. Naam, Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ya Allah, semoga salawat dan salam, rahmat dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Malam ini malam Jumat. Nah, tanggal berapa? 9 apa? Sepuluh Rajab. Tahun berapa? Tahunnya tahun berapa? 2025. Masya Allah, kasih hadiah tuh, Masya Allah. Fadal, barakallahu fikum. Iya, kita malam 10 Rajab 1446 Hijriah. Ingat, kita sudah masuk di awal bulan persiapan Ramadan. Subhanallah ya, Allah menjadikan muqaddimah Ramadan itu bulan Rajab. Makanya para ulama terdahulu menyebutkan bahwa bulan Rajab itu adalah syahruz zara', bulan untuk bercocok tanam. Dan bulan Rajab itu bulan haram, di mana berbuat dosa di bulan ini nggak sama dengan berbuat dosa di luar bulan haram. Sebagaimana amal soleh di bulan Rajab ini tentunya lebih utama daripada beramal di selain bulan haram. Ini sebagai persiapan muqaddimah untuk panen di bulan Ramadan. Yang namanya orang mau bercocok tanam itu nggak bisa serta-merta dia tebar benih. Pernah melihat petani? Ana tadi dari Padang lihat banyak kebun-kebun jagung yang udah kering ya. Kayaknya sudah harus diganti dengan padi atau diganti dengan tanaman lain. Apakah mungkin petani itu menebar benih sebelum membersihkan lahannya? Nggak mungkin. Maka di bulan Rajab kita benar-benar harus introspeksi diri, bersih-bersih diri, bertobat, meninggalkan semua dosa dan mulai menanam. Masuk bulan Sya'ban,
Apa fadilah bulan Sya'ban? Antum. Nah, apa keutamaan bulan Sya'ban? Nah, tetangganya nggak apa-apa. Apa keutamaan bulan Sya'ban? Pahala dilipat gandakan. Ada keutamaan khusus bulan Sya'ban. Apa keutamaan bulan Januari? Nah, siapa yang mau jawab? Iya, sebelah kanan sana, fadhal. Bulan diangkatnya amalan. Kasih hadiahnya, bulan. Nah, bulan Sya'ban itu setelah kita beramal nih di bulan Rajab ya, membersihkan diri, memperbanyak amal soleh, memperbanyak istighfar, masuk bulan Sya'ban tuh bulan diangkatnya amal. Artinya kalau kita sepanjang tahun mungkin banyak berbuat dosa, di Rajab berhenti berbuat dosa. Bulan Sya'ban diangkat tuh amalan. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadis Usama bin Zaid ketika ditanya, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran ma tasumu fi Sya'ban." Aku enggak pernah lihat engkau puasa banyak kali seperti puasamu di bulan Sya'ban. Kenapa kan? Apa kata Nabi SAW? Dzaka syahrun yaghfalu anhu nas. Bulan Sya'ban ini bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Kita baru saja berpindah dari tahun 2024 ke 2025. Semua orang tahu. Tapi perpindahan tahun Hijriah kadang-kadang kita nggak tahu. Umat Islam tuh nggak ada hubungannya dengan bulan Januari, wala dengan bulan Desember. Umat Islam tuh hubungannya dengan 12 bulan. Dimulai dengan bulan Muharram, ditutup dengan bulan Dzulhijjah. Baik, bulan Sya'ban ini banyak orang lalai. Artinya dulu di masa sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum yang mereka nggak tahu dengan Januari sampai Desember, mereka nggak hafal itu bulan-bulan, ternyata bulan Sya'ban sudah dilalaikan. Bagaimana dengan di masa kita sekarang ini yang banyak dari umat Islam nggak hafal dengan kalender Hijriah dan tidak tahu dengan keutamaan bulan-bulan itu, maka mereka lebih lalai lagi. Dzaka syahrun yaghfalu anhun nas. 1446 tahun yang lalu orang sudah lalai dengan bulan Sya'ban. Turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya amalan menuju kepada Allah Rabbul Alamin. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin amalanku diangkat dalam kondisi aku puasa. Jadi ternyata persiapan Ramadan itu dari Rajab bersih-bersih, di Sya'ban kita menyirami yang kita tanam, benih-benih yang kita tanam di bulan Rajab, wa syahrul Ramadan syahru hasadiz zara. Bulan Ramadan itu bulan panen. Tapi sebagian umat Islam itu nanem, nyirami. Kapan? Di bulan Ramadan. Makanya di awal Ramadan antum melihat kebanyakan umat Islam itu lemes ya. Bang, kenapa lemes bang? Puasa. Ya puasa memang bulan Ramadan. Tapi orang yang sudah biasa puasa di bulan Sya'ban, nggak ada ceritanya dia capek di bulan Ramadan. Dia udah latihan puasa. Udah biasa buat dia. Nggak ada ceritanya balas dendam di bulan Ramadan. Kita lihat awal Ramadan ya, hari pertama Ramadan, apa yang tidak dibeli sama manusia? Dia jalan ya, takjil itu. Dia lihat ada es Manado, beli. Es teler, beli. Apalagi di sini yang apa? Tetaluang. Iya, beli semuanya di meja makan sambil nunggu azan. Meja makannya itu kayak restoran dia. Dia lihat ya. Mana yang dia makan duluan. Nanti sambil nunggu azan dia lihat jam. Dia lihat taruh ya. Lihat jam lagi taruh. Padahal ketika waktunya makan enggak dia makan semuanya.
Kenapa? Karena dia nggak persiapan dari Rajab ini. Maka tolong kita umat Islam berdoa, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Oke, itu doa dengan lisanmu. Dan keyakinan dengan hatimu, buktikan dengan ragamu. Kalau memang engkau ingin sampai ke bulan Ramadan. Orang yang mau ikut perlombaan, PON, Olimpiade, di karantina enggak? Karantina. Dipersiapkan. Makannya dijaga. Tidurnya diatur. Kemudian latihan-latihannya juga sudah ditetapkan. Maka semoga kita umat Islam ya menjadi lebih baiklah. Persiapan Ramadan kita. Tarhib Ramadan bukan di bulan Syaban. Tapi tarhib Ramadan di bulan Rajab. Untuk mengingatkan umat Islam mempersiapkan diri untuk bulan Ramadan. Baik, jamaah rahimakumullah. Apa tema kita hari ini? Nah. Apa? Keyakinan meringankan musibah. Iya, kasih hadiahnya nggak apa-apa. Kena musibah bang. Nah, datang karena kena musibah. Iya, yang soft pertama ini biasanya apa jemaah? Duluan datang jelasnya. Biasanya orang kalau kena musibah itu ibadahnya nambah. Istighfarnya bertambah. Yang gak pernah sholat malam. Yang gak pernah ke masjid. Orang pada pulang, dia belum pulang. Makanya kenapa lagi kena musibah biasa. Tapi semoga itu tidak terjadi dengan yang hadir di sini. Hadir di sini karena memang ingin derajat Allah Azza wa Jalla yang tinggi. Ahibati fillah. Ketahuilah bahwa dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun. Camkan itu. Dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun. Jangan pernah merasa ketika engkau taat sama Allah Azza wa Jal, dunia ini akan jadi surga buat kita. Engkau akan terlepas dari musibah. Karena engkau sering berangkat umroh dan haji. Engkau sering bersodakoh. Mungkin sebagian orang berpikir, aku tidak akan terkena musibah. Aku tidak akan terkena penyakit. Urusanku akan dimudahkan sama Allah Azza wa Jalla. La. Nabi Adam alaihissalam. Nabi. Manusia pertama. Sejak turun di muka bumi ini, Allah kasih bala. Bagaimana beliau dipisahkan dari istrinya, Hawa. Entah berapa lama. Kalau kita membaca tafsir para ulama tentang pertemuan Nabi Adam dan Hawa, ada banyak cerita, ada banyak versi. Tapi wallahu a'lam bishawab mana yang benar. Tapi perpisahan mereka lama. Yang satu katanya diturunkan di India, yang satu katanya diturunkan di Jeddah. Cuma ada 2 manusia pada waktu itu. Bagaimana Allah uji mereka saling mencari. Sampai Allah pertemukan mereka. Kemudian keduanya ingin punya anak. Setiap kali hamil punya anak, meninggal anaknya. Nabi. Sampai akhirnya dikasih anak. Ternyata anaknya saling membunuh. Gimana ayah yang dikatakan di beberapa tafsir bahwa Nabi Adam ini jadi cerita Israiliyat ya. Yang jangan dipercaya, jangan ditolak. Kecuali bertentangan dengan agama. Katanya Nabi Adam alaihissalam pada waktu itu berangkat haji. Tahu-tahu pulang sudah mendapati Habil dibunuh oleh Qabil. Gimana seorang ayah mendapati anaknya membunuh anak yang satunya? Hadid dunia jemaah. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana berdakwah 950 tahun, anaknya nggak masuk Islam. Makanya sebagian orang tua mendapatkan ujian di anaknya sekarang. Anaknya durhaka. Anaknya jauh dari kata Nabi Nuh alaihissalam.
Yang kita akan berpikir seharusnya Nabi Nuh berdoa memohon kepada Allah, Allah kabulkan doanya, anaknya jadi soleh. Anaknya masuk Islam. Enggak. Allah tidak menjadikan dunia ini sebagai tempat dikabulkannya semua doa. Tidak. Allah janji semua doa dikabulkan. Tapi bukan di dunia saja. Istrinya. Gimana coba? 950 tahun didampingi oleh istri yang berkhianat sama suami. Bukan urusan ranjang pengkhianatannya, tapi urusan dalam keimanan. Terus. Antum baru hidup 10 tahun sama istri sudah mengeluh, ya Allah Ustaz gak kuat sama istri anak. Nabi Nuh 950 tahun. Baik, kemudian Nabi Saleh, sebelumnya Nabi Hud, Nabi Saleh. Bagaimana beliau datang kepada kaumnya, mengajak mereka kepada Allah. Mereka minta mujizat, Allah keluarkan onta dari batu. Onta itu hamil. Agar mereka yakin ini onta beneran. Dan onta itu punya anak. Apa yang dilakukan kaumnya? Dibunuh itu onta. Lalu mereka mau membunuh Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Ibrahim, siapa yang nggak tahu dengan ceritanya Nabi Ibrahim? Anda ingin kita mulai sadar dengan hakikat kehidupan dunia ini, sehingga tumbuh keyakinan yang membuat kita ringan menghadapi apapun dalam kehidupan. Nabi Ibrahim alaihissalam ditelanjangi, dilemparkan ke api. Nabi yang berdakwah mengajak kepada Allah. Kemudian beliau harus hijrah meninggalkan kaumnya. Kalau Nabi Nuh diuji sama anaknya, Nabi Ibrahim diuji sama bapaknya. Ayahnya sendiri. Mungkin sebagian kita mengalami itu. Dapat ayah yang zalim. Dapat ayah yang kafir. Dapat ayah yang fasik. Dapat ayah yang tidak bertanggung jawab. Nah itu ujian. Engkau harus yakin ini memang ujianmu. Nabi Ibrahim ingin punya anak. Nabi berdoa sampai umur 86 tahun. Baru dikasih anak. Antum baru umur 50 tahun sudah putus asa. Kayaknya saya nggak dikasih anak sama Allah. Anak sudah ke dokter. Ternyata anak mandul. Ternyata istri anak mandul. Baik. Dokter mengatakan itu. Dan secara medis mungkin nggak bisa punya anak. Tapi idza aradallahu amran, kalau Allah ingin memutuskan sesuatu, Allah tinggal mengatakan kun, jadi. Yakin barusan mati lampu itu padam listrik itu sudah dicatat 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Yakin antum jamaah. Bentar lagi mati lagi. Wallahu a'lam. Kita tunggu. Iya, Nabi Ibrahim alaihissalam ingin punya anak sampai umur 86 tahun baru Allah kasih. Dan Allah bisa kasih anak jamaah tanpa ada suami. Nabi Isa alaihissalam. Artinya nggak ada yang mustahil buat Allah. Lalu kenapa kita nggak yakin sama Allah Azza wa Jalla? Kenapa sebagian kita masih ragu dengan kekuasaan dan kebesaran Allah Jalla Jalaluh? Taib, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail dikasih ujian. Bapaknya mau menyembelih dia. Dan ujian itu lebih besar buat Nabi Ismail apa lebih besar buat Nabi Ibrahim? Ayah jamaah harus nyembelih anaknya. Nak, aku nunggu engkau nak 86 tahun. Ditunggu nih anak. Sampai lahir, bagaimana orang tua berpikir akan ada penerusnya yang melanjutkan dakwah dan perjuangan ini. Tahu-tahu datang perintah sembelih anak. Mau ngomong apa Nabi Ibrahim?
Ngomong sama anaknya. Inni ara fil manami anni adbahuk. Aku bermimpi menyembelihmu, nak. Fandur madza tara. Coba engkau pikirkan, gimana pendapatmu? Tanpa banyak berpikir Ismail. Ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Masya Allah, dapat anak yang berbakti. Tapi tetap harus disembelih anaknya. Berangkat Nabi Ibrahim ambil pisau. Beliau asah itu peda, itu pisau. Kemudian beliau benar-benar letakkan di lehernya anaknya. Kita kan sekarang dengar ceritanya tahu-tahu diganti sama domba. Kasih domba yang besar ya. Nabi Ibrahim meletakkan itu pisau benar-benar diletakkan di leher anaknya siapa? Enggak ada beliau, ya Allah, apa engkau mau kasih ganti sama domba? Ini cerita kita sekarang. Buat Nabi Ibrahim enggak ada cerita domba itu. Yang ada dalam benak Nabi Ibrahim, aku melaksanakan perintah Tuhanku dan semoga Allah ridho sama aku. Ismail mengatakan lakukan ya Abah, semoga Allah ridho sama kita. Allah kasih ganti karena keyakinan mereka melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Tapi Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub punya istri 2. Dan kalau antum tahu bagaimana perjuangan Nabi Ya'qub menghadapi kecemburuan kedua istrinya yang nanti akan berdampak kepada anak-anak. Siapa yang tahu kenapa Nabi Ya'qub itu perhatian lebih sama Nabi Yusuf? Nah, karena adabnya. Bukan. Nah, karena Nabi Yusuf pernah mimpi. Dia sebelum mimpi, sebelum bicara adab itu, saudara-saudaranya sudah melihat perhatian Nabi Ya'qub ini lebih sama Yusuf alaihissalam. Yang menyebabkan mereka merasa iri gitu. Nah, anak terakhir. Anak terakhirnya adiknya Nabi Yusuf, Benyamin. Nah, ya, karena ibunya Nabi Yusuf meninggal, kasihkan hadiah. Gak ada ibunya Nabi Yusuf ini. Jadi ketika Benyamin lahir meninggal ibunya. Mau tidak mau, sang ayah melihat ini gak ada emaknya gitu loh. Kalau yang kakak-kakaknya ada emaknya. Sehingga Nabi Ya'qub memberikan perhatian itu bukan karena pilih kasih. Tapi karena kondisi. Seperti kalau ada di rumah umpamanya, ada anak yang berkebutuhan khusus. Apakah akan disamakan dengan yang tidak berkebutuhan khusus? Enggak. Apakah kemudian sang kakak mengatakan ini pilih kasih ayah? Loh enggak, itu adikmu enggak bisa jalan. Yang ini habis enggak ada emaknya dia. Kalau sang bapak enggak perhatian selesai habis. Kalau ada emaknya bapak keluar kota, tetap ada yang ngurusin anaknya. Jadi memang perhatian Nabi Ya'qub itu bukan karena pilih kasih. Karena memang kondisi anaknya berkebutuhan khusus. Ditinggal mati oleh ibunya. Benyamin juga seperti itu. Makanya dikatakan Yusuf dan saudaranya lebih dicintai. Yusuf dan saudaranya itu lebih dicintai daripada kita semua. Enggak. Karena kondisi kebutuhan khusus. Udah kasih hadiah. Masya Allah. Baik. Selesai. Nabi Ya'qub diuji sama anaknya. Yusuf cilik ini diuji sama saudara-saudaranya. Mau dibunuh jemaah. Gimana? Akhirnya mereka musyawarah. Enggak, jangan dibunuh. Udahlah, dibuang saja. Allahu Akbar. Dan mereka buang. Selesai dibuang. Ujian Nabi Yusuf selesai? Enggak. Diuji lagi dia. Menjadi budak. Diperjual belikan. Kemudian diangkat anak. Kemudian setelah itu digodain sama perempuan. Setelah itu dipenjara. Dunia ini gak bersahabat dengan siapapun.
Jangan pernah berpikir ketika engkau jadi orang soleh, dunia ini jadi surga buat engkau. Nabi SAW mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara buat orang mukmin. Ini yang antum harus yakin. Penjara buat orang mukmin itu. Dan surga buat orang-orang kafir. Berarti kalau engkau ingin bersenang-senang di dunia ini, tidak taat dengan aturan, tidak melaksanakan perintah, jadi kafir nantinya. Makanya setinggi apapun keimanan seseorang, itu tetap akan dikasih bala dan ujian. Bahkan kata Nabi SAW, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling dahsyat balaknya siapa? Para nabi. Taib Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah ya, ujian buat Bani Israel. Bagaimana Fir'aun itu menyembelih anak laki-laki mereka. Lahir disembelih. Bukan dibunuh ya. Kan ada yang dibunuh dibuang atau apa. Allah mengatakan yuzabbihuna abna'ahum. Disembelih. Ditungguin emaknya itu lahiran di dalam. Udah dikirim tuh namanya bidan-bidan pada waktu itu. Laki keluar sembelih. Ujian buat Bani Israel. Lahir Nabi Musa. Dibuang Nabi Musa. Hidup di istana Fir'aun. Kemudian dikasih ujian lagi. Dia mau melerai dua orang yang bertengkar. Tahu-tahu mati yang didorong sama Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa harus mengembala kambing meninggalkan Mesir. Nggak tahu dia mau kemana coba. Nggak tahu. Minta petunjuk sama Allah berangkat ke Madian. Di sana singkat cerita beliau menikah dengan mahar. Apa maharnya? Nah, apa maharnya? Yang kecil. Iya, bekerja ngapain? Bercocok tanam. Ngembala kambing, kasih hadiahnya. Berapa tahun ngembala kambing? Berapa tahun? Ada yang 7? Enggak, 10 tahun. Nah, berapa tahun? 10 tahun. Pikirnya karena orang jauh maharnya dikit ya, Mah. Tapi Bukit Tinggi ini berapa maharnya biasanya? Pasarannya berapa? Enggak lah, seperangkat alat sholat lah. Iya. Kalau kita beli 4 perangkat alat sholat bisa dapat 4. Gembala kambing 1 istrinya itu. Gembala kambing 8 tahun plus 2 tahun. Diuji lagi sama Allah. Harus bekerja. Jadi pengembala 10 tahun, 8 plus 2 ya. Karena yang 8 tahun itu yang disepakati, yang 2 tahun itu ya ihsan. Dan beliau lakukan. Alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau berangkat ke Mesir lagi. Bagaimana cobaan dan godaan beliau menghadapi Fir'aun. Bagaimana kemudian beliau dikejar-kejar mau dibantai sama Fir'aun. Sampai ke pantai. Kita tahu cerita itu. Di sini harus tumbuh keyakinan dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun. Dunia ini negeri bala. Dan Allah tatkala menentukan bala. Allah sudah takar sesuai dengan kemampuan kita. Nggak ada ceritanya nggak mampu saya Ustaz. Makanya ketika orang bunuh diri, Allah murka sama orang itu. Karena dia berburuk sangka kepada Allah. Karena dia merasa Allah memberikan cobaan yang dia tidak mampu untuk menghadapinya. Di luar batas kemampuan dia. Dia udah suudzon sama Allah Azza wa Jalla. Dia lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kemudian dia mengakhiri hidupnya selesai. Sudah nggak selesai loh. Ada perhitungan sama Allah Azza wa Jalla. Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman mendapatkan ujian dari Allah, Nabi Zakaria minta anak, doa terus sampai umur 100 tahun dikasih anak. Nama anaknya Yahya. Yang ngasih nama Yahya itu Allah. Tidak ada manusia yang namanya Yahya sebelum Nabi Yahya. Yang ngasih nama Allah langsung.
Setelah anaknya tumbuh besar dewasa, sang bapak harus melihat anaknya disembelih. Dipenggal kepalanya Nabi Yahya. Gimana ayah ya? Ayah itu dengar anaknya di penjara, dengar anaknya kecelakaan. Ya Allah, dengar atau melihat anaknya tahu-tahu jatuh dari sepeda, jatuh dari pohon. Itu seakan-akan copot jantungnya. Gimana melihat anaknya dipenggal kepalanya. Dihadiahkan kepada seorang pelacur. Na'udzubillah ya. Maka jamaah, Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Tidak ada manusia yang lebih dicintai Allah daripada Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Dan bagaimana Allah berikan ujian kepada beliau. Lahir langsung diuji. Lahir jamaah. Langsung Allah kasih ujian. Nggak ada bapaknya. Kemudian umur 6 tahun ditinggal emaknya. Sallallahu alaihi wasallam. 8 tahun tinggal kakeknya. Kemudian hidup bersama pamannya. Ngembala kambing. Kerja ikut orang. Berangkat ke Syam. Melakukan perjalanan jauh. Cuma merantau beliau alaihi salatu wassalam. Beliau lakukan itu. Setelah jadi nabi. Selesai. Enggak. Allah berikan ujian bertubi-tubi. Bagaimana beliau berdakwah berangkat ke Taif dilemparin batu alaihi salatu wassalam. Beliau ingin menyelamatkan penduduk Taif dari neraka. Tapi yang beliau dapatkan adalah lemparan batu dari mereka. Berdarah-darah kaki Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau hijrah meninggalkan kota Mekah. Menuju ke Madinah. Selesai ujian. Nggak ada ceritanya selesai ujian. Di perang Uhud alaihi salatu wassalam bagaimana beliau terjatuh dalam lubang, dipukul kepalanya dengan pedang. Bagaimana gelang-gelang besi itu masuk ke pipinya, giginya patah alaihi salatu wassalam. Padahal beliau adalah orang yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mendapati Nabi alaihi salatu wassalam bangun tidur di atas tikar. Yang kemudian tikar itu membekas di lambung Rasul SAW. Garis-garis ya. Kita tuh sekarang tidur di atas kasur yang empuk. Kasurnya itu sampai membekas kita. Jadi kalau kita tidur itu ada bekasnya kita di kasur. Ini Nabi SAW bekasnya. Tikar itu membekas di perut Nabi alaihissalatu. Umar menangis. Umar mengatakan, ya Rasulullah, Kisra wa Kaisar. Itu raja Persia. Kaisar Romawi. Mereka tidur di atas sutra. Mereka bergelimang harta dan kenikmatan. Engkau seperti ini ya Rasulullah. Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Afi syakkin anta ya Umar. Engkau ragu Umar. Ini bicara keyakinan. Engkau ragu ya Umar. Dengan kebenaran agama ini. Ala tardu an takuna lana al-akhirah wa lahumud dunya. Apa engkau enggak ridho? Buat kita akhirat. Kekal. Abadi. Selama-lamanya. Dan buat mereka dunia yang cuma sebentar ini. Di hadis lain beliau alaihissalatu wassalam mengatakan mali walid dunya. Apa kepentinganku sama dunia ini Umar? Apa? Apa kepentingan kita dengan dunia? Aku itu hanya seperti musafir atau pengendara. Karakibin istadhalla tahta syajaratin. Yang istirahat di bawah pohon bernaung ya dari panasnya mentari. Kemudian pergi meninggalkan pohon itu selama-lamanya. Dan waktu di bawah pohon itu adalah fase kita di dunia. Berapa lama coba? Ada yang mau hidup 200 tahun? Kita doakan di sini. Semoga umurnya 220 tahun. Nah, orang ingin umur panjang tapi nggak terlalu panjang juga kata dia. Janganlah. Mau 150 tahun.
Enggak. Karena tahu dia capek. Lelah dia dengan dunia ini. Dengan bertambah umurnya. Tadi ada yang ngomong sama anak. Ustaz datang ke Bukit Tinggi ini. Dari jenggotnya hitam Ustaz. Sampai banyak putihnya. Nah. Hadir dunia jemaah. Kita akan meninggalkan dunia ini. Maka kata Nabi alaihissalam, mali walid dunia, apa urusanku sama dunia? Sedangkan yang dalam benak kita musibah itu dunia terus. Yang kita beratkan. Ahibati fillah. Dunia ini bergejolak. Berubah-ubah. Pagi ketawa, sore menangis. Ada yang malam pesta ria, pagi di rumah sakit. Kita melihat seperti itu. Manusia-manusia yang mungkin kita lihat senang hidupnya, tahu-tahu dapat berita cerai sama istrinya. Ribut sama istri. Orang yang dianggap adalah percontohan rumah tangga ideal, tahu-tahu berantakan rumah tangganya. Kita sebelum Covid, Masya Allah, semua orang mungkin hidup di atas kenikmatan. Allah kasih Covid, selesai semua. Maka dibutuhkan yang namanya al-yaqin. Keyakinan. Dalam menghadapi dunia ini. Yakin dengan apa? Yakin dengan Allah. Yakin bahwa Allah itu lebih sayang sama kita daripada orang tua kita. Udah waktunya azan? Belum. Yakin itu adalah ilmu yang mengakar di dalam hati yang gak berubah dan berganti. Tetap. Yakin Allah itu maha terpuji. Ketika kita membaca Asma'ullah Al-Husna. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Al-Malik Al-Quddus. Allah itu suci dan selamat dari segala kekurangan. Tidak ada tindakan Allah yang salah. Tidak ada perbuatan Allah yang tidak adil. Tidak ada ketentuan Allah yang tidak tepat. Nggak ada. Kalau manusia, ya banyak yang nggak tepat dan tidak sesuai. Tapi Allah Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Allah Azza wa Jalla. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Allah itu Al-Fattah, Al-Qahhar. Maka tatkala seorang yakin sama Allah Azza wa Jalla, apapun yang menimpa dia, selesai. Dia katakan Allah itu sayang sama aku. Boleh jadi aku udah lupa sama Allah. Allah kasih musibah ini. Ada seorang yang di malam Idul Fitri dapat WA dari suaminya. Suami mengatakan, maaf, rumah tangga kita sampai sini saja, aku ceraikan engkau. Malam Idul Fitri. Bayangin ya, perempuan ini kan biasanya kalau Idul Fitri itu ingin seragamnya sama, warnanya kuning-kuning semua, hijau-hijau semua. Nih perempuan sudah menata besok mau ke rumahnya fulan. Tahu-tahu malam itu diceraikan sama suami. Apa yang terjadi? Dia ambil pisau, dia letakkan di tangannya. Dia nggak kenal sama Allah. Dia kenal sama suaminya. Manusia itu makhluk yang sangat zalim, kata Allah. Dan sangat kufur. Innahu kana zaluman jahula. Dia sangat zalim, sangat bodoh. La dhallamun kafar. Dia sangat zalim dan sangat kufur. Itu manusia. Ketika kita bersandar kepada manusia, yang ada kekecewaan.
Tapi ketika seorang yakin sama Allah, apa yang akan muncul di lisannya tatkala musibah menimpa dia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, Engkau sudah tulis ini sebelum aku lahir ya Allah. Tapi kadangkala menumbuhkan keyakinan itu butuh proses. Nanti kita akan bicarakan hal itu. Tapi di sini kita harus yakin. Sebelum yakin sama takdir, yakin sama yang menentukan takdir. Kita akan pasrah sama Allah. Karena kita yakin ketentuan Allah itu lebih baik daripada keputusan kita. Azan. Baik, kita dengarkan azan. Barakallahu fikum.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Jamaah, kita harus yakin ya bahwa Allah itu maha segalanya. Allah itu lebih cinta, lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita. Oleh karena itu, setiap sholat kita tidak pernah berhenti mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Apakah ketika antum sakit bacaan antum berubah? Ketika antum terkena musibah, sholat antum bacaannya berubah? Nggak pernah berubah. Subuh tadi antum katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Seorang yang habis kehilangan motor kemudian dia sholat isya bersama kita umpamanya, apa yang akan dia baca? Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Dia ulangin lagi. Tapi yang jadi masalah sama kita, kadangkala bacaan itu hanya sekedar rutinitas yang tidak ada penghayatan di sana. Padahal di antara cara menumbuhkan keyakinan adalah membaca Al-Quran Al-Azim. Kemudian ada satu surat yang paling penting dalam Al-Quran. Satu surat yang paling agung dalam Al-Quran, yang menjadi intisari Al-Quran, yaitu suratul Fatihah. Tapi kadang-kala kita membaca Al-Fatihah biasa-biasa aja. Itu a'zamu surah fil Quran. Antum kalau sholat membaca semua surat, antum membaca 30 juz, tapi tidak baca Al-Fatihah, nggak sah sholat antum. Maka tolong untuk menumbuhkan keyakinan itu, baca lagi tafsir surat Al-Fatihah. Setiap kali kau membaca alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim, diulangin lagi, maliki yaumiddin. Di sini yakin dengan adanya hari pembalasan. Semua keringat yang kita keluarkan, semua kegundahan, kegalauan yang pernah kita rasakan, semua kelelahan dan kepayahan yang kita harus lewati dalam kehidupan ini, ada balasannya. Jangan dipikir sakit antum nggak dibalas sama Allah Azza wa Jalla, dibalas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nggak yakin antum. Allah tetapkan engkau akan mendapatkan balasannya. Sekecil apapun yang kau lakukan. Bahkan orang yang bersabar itu, Allah akan kasih balasan tanpa perhitungan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu dikasih pahala sama Allah tanpa perhitungan. Antum gimana ya? Kalau masuk ke minimarket dapat voucher, atau supermarket nih dapat voucher 500.000, seneng nggak? Alhamdulillah. Tapi ketika antum milih di sana, milih yang 500.000 harganya. Tapi gimana ketika antum masuk supermarket dikatakan terserah antum? Allahu Akbar. Makanya orang-orang yang afiyah, ahlul afiyah, yang hidupnya senang, tetap dapat balak dia. Cuma mungkin balaknya nggak sama, satu sama lainnya nggak sama. Ada orang yang balaknya terus Allah berikan karena tingkat keimanan dia. Orang yang hidupnya senang ini, pada hari kiamat Nabi SAW mengatakan, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah anna juludahum quridat bil maqari lima yarawna min thawabi ahlil bala. Orang-orang yang hidupnya mungkin ya sedikit balaknya, pada hari kiamat tatkala Allah membagikan pahala kepada orang-orang yang hidupnya penuh dengan bala, dia kepingin kulit mereka digunting-gunting zaman supaya dapat pahala itu. Tapi selesai. Tinggal sekarang kita punya nggak keyakinan akan dapat balasan dari apa yang kita kerjakan. Antum pernah melihat seorang pegawai yang kerja shift 2 kali.
Kan ada pegawai yang shift 2 kali. Kenapa dia lakukan itu? Hah? Fulus. Dia cari fulus. Fulusnya langsung. Enggak Ustaz. Kapan? Nanti akhir bulan. Tapi dia tetap bekerja. Terus dia bekerja. Disinilah iman dan keyakinan akan balasan yang Allah berikan. Membuat kita menghadapi semuanya tenang. Aku akan dapat balasan. Anaknya meninggal dunia. Bapaknya meninggal dunia. Ibunya meninggal dunia. Dirinya sakit. Dia yakin bahwa akan mendapatkan balasan. Dan yakin akan kebaikan Allah Azza wa Jalla. Urwah bin Zubair. Adiknya Abdullah bin Zubair. Urwah ini pernah berangkat ke Syam, ke Damaskus sana. Dalam perjalanan dia kena diabetes ya. Akhirnya kakinya harus diamputasi. Dipotong kakinya. Kita lihat bagaimana keyakinan dia ya. Di waktu yang bersamaan, anaknya yang paling besar itu masuk ke stabel kudanya, Khalifah. Terjatuh atau keinjak sama kuda, meninggal dunia. Kehilangan anak, kehilangan kaki. Apa kata dia? Allahumma ya Allah, engkau kasih aku 4 ya Allah. Ini yakin dengan kebaikan Allah Azza wa Jalla. Engkau kasih aku 2 tangan dan 2 kaki. Engkau ambil 1 ya Allah. Kalau engkau ngambil, engkau juga menyisakan buat aku ya Allah. Masih ada. Dan engkau kasih aku 7 anak ya Allah. Engkau ambil 1 ya Allah. Masih engkau sisakan 6 ya Allah. Nih, ketika seorang yakin Allah itu maha baik, maka dia akan cari kebaikan Allah Azza wa Jal. Dia akan memandang kepada nikmat yang Allah berikan. Itu di dunia. Belum lagi ketika dia yakin akan mendapatkan balasan di sisi Allah di akhirat, selesai dia akan tenang. Maka ahibati fillah, Nabi alaihi salatu wassalam seringkali di majelisnya beliau membacakan doa. Doa ini ditulis oleh para ulama sebagai doa penutup majelis. Iya, dibacanya tidak harus di penutup majelis. Nah, doanya itu panjang. Semoga semua bisa menghafal doa ini. Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan, Allah maqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi. Ya Allah, kami minta engkau bagikan buat kami ya Allah rasa takut kepadamu, yang dengannya kami terhindar dari perbuatan maksiat. Berapa banyak orang yang berilmu tapi tetap maksiat. Tahu itu dosa. Tahu itu gak boleh. Kenapa dia lakukan? Karena rasa takutnya hilang. Maka Nabi memohonkan alaihissalatu buat para sahabatnya. Bagikan buat kami ya Allah rasa takut kepadamu. Bukan fulus yang diminta. Bukan emas. Bukan tahta. Bukan wanita. Min khasyatik. Bagikan buat kami rasa takut kepadamu ya Allah. Yang dengannya aku terhindar dari perbuatan kemaksiatan. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, dan berikan kepada kami ketaatan, beri taufik kepada kami untuk bisa taat dan patuh kepadamu. Ma tuballighuna bihi jannatak, yang dengannya engkau bisa sampaikan kami ke surgamu ya Allah. Minta rasa takut supaya terhindar dari kemaksiatan, minta ketaatan supaya bisa masuk surga. Yang ketiga, wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya, dan bagikan buat kami keyakinan. Keyakinan itu dipinta, dimohon. Makanya banyak orang yang kadang-kala menghadapi musibah berat buat dia, engkau minta yakin sama Allah. Yang dengan keyakinan itu tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya, musibah-musibah dunia jadi ringan dengan keyakinan ini jemaah. Yang berat jadi ringan, yang jauh jadi dekat, yang pahit jadi manis. Menjadikan luka segera sembuh, menjadikan duka berubah menjadi suka. Dengan keyakinan itu.
Makanya antum melihat orang-orang itu berbeda-beda menghadapi musibah sesuai dengan keyakinan dia. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat At-Taghabun ayat 11. Allah mengatakan, Jalla Jalaluh ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa, apapun bentuk musibahnya, baik itu di diri kita, di harta kita, di keluarga kita, di kehormatan kita, illa biiznillah, melainkan itu terjadi dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ada musibah pribadi, ada musibah secara menyeluruh. Semuanya terjadi karena izin Allah Azza. Oh, ini gara-gara fulan, Ustaz. Boleh jadi fulan penyebab, tapi yang menetapkan dan memutuskan siapa? Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak orang yang ingin membunuh Nabi SAW, tapi nggak terbunuh Nabi SAW. Tapi kalau Allah tetapkan, Umar bin Khattab lagi sholat dibunuh, mati, selesai. Itu ketentuan Allah dengan izin Allah Azza. Di Masjid Nabawi, di tempat paling aman, di mihrab tempat pengimaman, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Nih, barang siapa yang beriman, barang siapa yang yakin bahwa musibah itu adalah ketentuan Allah, dan Allah itu maha pengasih, maha penyayang, Allah itu maha bijaksana, dia yakin dengan itu, yahdi qalbah, Allah akan kasih hidayah di hatinya. Jadi tenang dia menghadapi. Dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ruhal qudus nafatha fi ru'i." Fi raw'i. Sesungguhnya Jibril alaihissalam, Ruhul Qudus, itu menghembuskan di jiwaku, annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha, bahwa nggak akan ada orang mati kecuali rizkinya sempurna. Antum kalau pulang sandalnya hilang, kira-kira apa yang antum akan ucapkan? Ini sudah ngaji masih nyuri sandal. Antum langsung nyalahkan pengurus masjid yang ngaji. Kenapa antum tidak mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kalau rizki ana balik, betul loh jamaah. Berapa banyak orang yang ketinggalan handphonenya, balik kalau rizkinya. Kalau enggak rizkinya, di rumah kebakaran tuh handphone. Di rumah. Allah kalau mau memberikan bala itu enggak harus nunggu antum di luar rumah. Ada orang yang mengatakan, ya Allah Ustaz, saya takut naik motor Ustaz. Takut ditabrak mati nanti. Emangnya antum lihat di jalan tiap hari orang mati tabrakan? Enggak. Antum di kamar antum bisa kejatuhan genteng. Kalau Allah mau. Ini bicara rizki. Enggak akan ada orang mati kecuali rizkinya sudah sempurna. Maka jangan sampai antum mengatakan, ya Allah fulan ini nyerobot rizki ana Ustaz. Nyerobot dari mana? Seharusnya ana yang diterima di sana. Enggak. Antum memang enggak keterima. Loh, oh Ustaz tahu, ya ini kan enggak keterima antum. Tapi seharusnya diterima, enggak. Antum seharusnya enggak diterima. Buktinya apa? Ya sekarang enggak diterima gitu. Kita kan kalau sudah terjadi baru tahu itu takdir. Seharusnya Ustaz tanah itu saya maklarnya Ustaz. Tapi gara-gara mereka zalim semana, hanya orang lain yang dapat fee.
Mana innalillah? Mana ucapan itu ya? Antum harus yakin gak akan mati antum kecuali rezeki antum sempurna. Kata Nabi SAW, fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Karena ketika antum yakin antum tidak akan mati kecuali rezeki antum sempurna. Yang menimpa antum gak akan luput dari antum. Yang luput dari antum memang ketetapan Allah gak akan menimpa antum. Antum yakin dengan itu, antum akan santai cari rezeki. Ketika ada masalah, ada musibah dalam mengais rezeki, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan rezeki ana. Kalau rezeki antum tidur dibangunin antum. Pernah antum? Lagi tidur ditelepon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, kita bagi warisan. Kenapa? Bapak mati. Rizki enggak? Bapaknya mati rizki enggak? Musibah Ustaz. Tapi bagi warisan, rizki. Bagaimana menggabungkan antara musibah dan ada rizki di sana Ustaz? Nah, ketika kehilangan orang tua, musibah. Orang yang kita cintai. Tapi di sisi lain sebagian orang memang menunggu kematian orang tuanya. Dia bahkan bingung, kenapa ayah kok nggak mati-mati ya? Padahal sudah tua ayah ini. Anaknya mati duluan. Bapaknya dapat warisan dari anaknya. Bukan anak yang dapat warisan dari bapaknya. Dan itu terjadi. Maka tadi, fa'ajmilu, udah antum cari rezeki yang baik-baik aja sudah. Fa'innahu la yunalu ma indallah illa bita'atih. Yang di sisi Allah nggak akan bisa diraih kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Yakni keridhaan Allah, barokah dari Allah nggak akan diraih dengan ketaatan kepada Allah. Berapa banyak orang yang menggunakan jalur pintas untuk kaya dan jadi kaya, hidupnya menderita. Ada orang-orang seperti jangan. Kemudian kata Nabi SAW, wa innallaha ja'ala ar-rauha wal faraha fir ridha wal yaqin. Allah menjadikan kegembiraan, kelapangan di dada, kesenangan itu dalam keridhaan dan keyakinan. Di dua hal ini. Ridha dan yakin. Dan sebenarnya ridha itu buah dari keyakinan. Wa ja'ala al-hamma wal hazana fi syakki was sukhut. Dan Allah menjadikan kegalauan, kegundahan itu dalam keraguan dan murka kita, marah kita sama Allah Azza wa Jalla. Antum akan terus hidup dalam kegalauan. Maka ahibati fillah, berkurangnya keyakinan ini membuat orang jadi tidak sabar. Taib, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, Ustaz, bicara yakin. Kenapa kita lihat orang-orang kafir itu Ustaz ya? Kok seneng banget hidupnya Ustaz? Sholatnya gak pernah sholat. Halal haram dia lakukan. Orang-orang dolim juga. Sedangkan kita ini Ustaz, musibah datang terus silih berganti. Dan kita gak pernah seneng kayaknya Ustaz. Ya. Antum tahu Rasul SAW. Beliau sholat sampai bengkak kakinya. Ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, alaikas salatu wassalam ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang, selesai sudah. Artinya kalau beribadah untuk mengharapkan penghapusan dosa, sudah selesai ya Rasulullah. Dosamu udah habis. Kenapa engkau sholat sampai seperti ini? Apa kata Nabi SAW? Afala akun abdan syakur. Apa enggak sepantasnya aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Arti ternyata dalam semua musibah yang beliau lewati dalam kehidupan itu, beliau memandang kepada karunia Allah Azza wa Jalla. Tidaklah seorang meninggalkan sesuatu karena Allah kecuali Allah kasih ganti yang lebih baik. Dan ganti itu tidak selalu harta.
Tidak selalu tahta. Ganti yang lebih baik itu adalah keimanan, keyakinan, keridhaan, syukur atas nikmat yang Allah berikan. Dan orang mukmin ini di hadapan Allah Azza wa Jalla adalah seorang pesuruh, budak atau pegawai kasar. Ya, kalau dia buruh di sawah atau di pasar, dia mencangkul, dia menanam, dia berkeringat, dia terkena lumpur, di bawah teriknya matahari dia melakukan itu. Apakah pantas dia pakai baju yang bersih? Enggak. Apakah pantas dia mandi pakai parfum? Enggak. Terus kapan? Ya nunggu selesai, Ustaz. Begitu pula dengan kehidupan dunia ini. Antum kalau mendapatkan bala dan musibah dan antum menunggu anak kapan ya dapat pahala itu. Nunggu selesai. Kalau antum sudah selesai, kerjaan sudah beres, antum boleh pakai baju yang bersih, pakai parfum ya. Jadi tatkala antum merasakan berat, antum katakan, iya berarti belum selesai ya. Iya belum selesai. Dan ingat Allah tidak pernah ingkar janji. Yang Allah sediakan di sisi Allah jauh lebih besar daripada dunia dan isinya ini. Jauh lebih besar. Dan orang yang tidak bersabar menghadapi musibah, itu balanya dua. Ketika dia nggak sabar, apakah musibahnya akan terangkat? Nggak akan. Dia akan tetap menderita, dan yang kedua musibah, dia nggak dapat pahala. Musibah yang seharusnya menghapuskan dosa, mengangkat derajatnya, tapi gara-gara dia tidak nerima, maka dia musibahnya dua. Anaknya tetap meninggal, motornya tetap hilang, dan Allah murka sama dia. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha, maka Allah ridha sama dia. Barang siapa yang murka, Allah akan marah sama dia. Taib jamaah, sebenarnya masih banyak yang perlu kita bahas, tapi semoga yang sedikit itu bisa menjadi bekal kita. Maka untuk menumbuhkan yang namanya keyakinan itu, baca Al-Quran, hayati, maknai, kemudian baca perjalanan hidup para salafus saleh, khususnya para nabi. Tadi kita ingatkan dengan para nabi. Antum baca bagaimana mereka menghadapi dunia ini. Dan kemudian yang ketiga, antum baca fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan orang yang bersabar menghadapi musibah ini. Insya Allah dengan itu antum lebih mengenal Allah, dan mengenal tentang hakikat dunia ini, dan mengenal tentang balasan yang Allah sediakan buat orang-orang yang yakin dan bersabar serta ridha. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, alhamdulillah, saat ini ana sedang hamil anak pertama, Ustaz. Ana minta doanya Ustaz agar anak ana nanti kelak bisa menjadi seperti Ustaz. Ini angan-angan yang salah, jemaah. Iya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Barang siapa yang ingin menjadikan percontohan, hendaklah menjadikan contoh orang yang sudah mati, bukan orang yang hidup. Kenapa? Karena ukuran orang baik itu kapan? Ketika mati. Ya, ana berharap semua yang hadir di mati husnul khatimah, tapi gak tahu. Makanya kalau anti berdoa semoga kelak bisa menjadi seperti Ustaz, salah. Karena orang yang hidup la tu'man alaihil fitnah. Belum tentu dia aman dari fitnah, belum tentu. Tapi kalau orang itu sudah meninggal dunia, aku berharap anakku seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Tapi karena kita nggak kenal sama Abdullah bin Abbas, jadi nggak ingin seperti beliau. Aku ingin anakku seperti Khalid bin Walid. Ada perbedaan ya. Abdullah bin Abbas tidak seperti Khalid bin Walid. Aku ingin anakku seperti Abdurrahman bin Auf. Ada perbedaan lagi. Abdurrahman bin Auf nggak kayak Khalid bin Walid. Mereka semua sahabat yang pantas kita contoh. Ketika seorang ingin menjadi ulama, jadilah seperti Abdullah
bin Abbas. Ketika ingin menjadi pejuang, jadilah seperti Khalid bin Walid. Ketika ingin menjadi orang kaya, bisnismen yang sukses, yang banyak membantu orang, berdoa semoga anaknya menjadi seperti Abdurrahman bin Auf. Sehingga ketika anakmu tumbuh besar, dia tahu, nah, Abah ini kasih engkau nama Abdurrahman, nah, dengan harapan engkau seperti Abdurrahman bin Auf. Abah kasih nama engkau Abdullah supaya engkau jadi seperti Abdullah bin Abbas. Abah kasih nama engkau Khalid supaya engkau menjadi Khalid ibn Walid. Jadi harapan anak semua kita lebih melek lagi, sadar. Kalau kau ingin percontohan anak kita, hendaklah kita mencontoh orang-orang yang sudah meninggal dunia. Siapa mereka? Ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah sudah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha sama mereka. Sedangkan kita nggak tahu. Maka semoga anak anti dan anak semua sekarang, anak orang-orang di sini menjadi seperti sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ana izin bertanya Ustaz. Dulu sewaktu ana muda, ana pernah melakukan dosa Ustaz. Ana takut nanti anak-anak seperti ana saat dulu Ustaz. Apakah perilaku kita di usia muda pengaruh ke anak kita Ustaz? Dan bagaimana cara kita menghindari rasa takut serta mendidik anak yang benar sesuai sunnah? Jazakallahu khairan. Baik, ahibati fillah. Dosa itu ada konsekuensi. Allah mengatakan laisa bi amanikum wala amani ahli kitab man ya'mal su'an yujza bih. Barang siapa berbuat dosa pasti dibalas. Nabi Adam alaihissalam berbuat dosa. Bertobat nggak Nabi Adam? Tobat. Diterima nggak tobatnya? Konsekuensinya diterima juga? Apa konsekuensinya? Turun ke muka bumi. Konsekuensi. Padahal Allah sudah menerima tobat beliau. Maka ada hal-hal yang kita harus merasa takut selalu. Dosa yang kita lakukan, kita sudah bertobat, belum tentu tobat kita diterima. Karena kekurangan syarat dan ketentuan. Dan boleh jadi kita juga belum taubat dan nasuha. Sehingga efek sampingnya kadangkala akan menimpa kita. Bukan menimpa keluarga kita sebenarnya, tapi menimpa kita secara khusus. Ketika anaknya durhaka, sebenarnya yang jadi musibah buat siapa? Orang tuanya. Anak itu jadi durhaka. Ada anak-anak yang, ada seorang yang sempat telepon ana dulu. Dia mengatakan, Ustaz, ana durhaka sama orang tua ana. Dan alhamdulillah ana sudah tobat. Dan sekarang anak ana durhaka sama ana. Ana katakan, ya sudah. Antum hadapi, semoga antum bisa sabar sebagaimana orang tua antum sabar menghadapi anak antum. Berkaitan dengan dosa antum dulu, ya minta kepada Allah untuk selalu diampuni dan doakan orang tua antum. Maka buat yang bertanya ini, yang kau terus berbuat kebaikan. Dan kau didik anakmu sebagaimana Luqman Al-Hakim mendidik anaknya. Baca surat Luqman. Lihat bagaimana mendidik anak dengan baik dan benar. Dan ya nggak boleh berhenti mendoakan anak ya. Kadang-kala orang tua sudah benar-benar mendidik anak, tapi hidayah tidak datang kepada anak. Tugas kita hanya menyampaikan. Sebagaimana Nabi Nuh nggak bisa merubah anak. Nabi Nuh alaihissalam. Tapi Nabi Nuh sudah melaksanakan tugasnya. Itu yang perlu dilakukan dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Ustaz, anak ingin bertanya dan sekaligus mohon nasihatnya. Bagaimana, anak izin minum dulu jemaah. Bismillah. Alhamdulillah. Bagaimana caranya menasihati seorang suami yang masih bermudah-mudahan dengan lawan jenis? Follow Instagram, save TikTok, replay status, dan bahkan ngobrol santai dengan lawan jenis. Mohon nasihatnya Ustaz sebagai seorang istri. Salahkah kita cemburu? Barakallahu fiik. Jemaah,
Allah Azza wa Jalla mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Ini ayat ana bacakan buat ana dan buat antum semua. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Zina itu ada perbuatan yang menjijikkan. Maka tidak ada hukuman dalam syariat kita yang lebih menjijikkan daripada hukuman buat orang yang berzina. Apalagi dalam kondisi dia sudah menikah. Seorang pencuri dipotong tangannya. Seorang pembunuh dibunuh. Seorang pezina dilemparin batu di hadapan orang sampai mati. Kita dulu ada teman sekelas di Madinah ya, dari Afrika dia. Dia tanya, Ustaz, kenapa orang yang berzina itu nggak dipotong aja kemaluannya? Kan sekarang ada wacana di beberapa negara itu untuk dikebiri ya. Dikebiri dia itu. Enggak, hukum Islam bukan urusan sama kemaluannya. Dia berzina bukan karena kemaluannya. Karena apa? Karena seluruh tubuhnya. Bisakah kemaluan tanpa tubuh melakukan perzinaan? Enggak bisa. Dan dia sudah merasakan kenikmatan di setiap sel dari tubuhnya. Merasakan kenikmatan zina itu. Maka dia harus merasakan azab itu di seluruh tubuhnya. Dilemparin batu. Maka tidak ada hukum di muka bumi ini. Hari ini, esok dan selamanya. Yang lebih baik daripada hukum Allah Azza wa Jalla. Ketika orang musyawarah, duduk untuk menyusun undang-undang, untuk melakukan hal itu. Kenapa engkau melakukan perbuatan yang sebenarnya sia-sia? Akan menguras energi, menguras uang. Mungkin akan terjadi perdebatan panjang, padahal Allah sudah menurunkan hukumnya. Allah lebih tahu apa hukuman yang pas buat orang ini. Engkau masih mereka-reka. Tapi itulah, manusia tidak yakin kadangkala sama apa yang Allah turunkan. Baik, Allah mengatakan jangan mendekati zina. Karena kalau dekat-dekat, engkau akan berzina nantinya. Allah sudah menetapkan ya, bagian perzinahan itu. Mata, berzina. Telinga, berzina. Dan kebanyakan kasus perzinahan itu dimulai dari apa? Dari mata turun ke hati. Awalnya lihat ya. Habis lihat. Kemudian ngomong. Setelah ngomong, janjian. Setelah janjian, ketemu. Setelah ketemu, booking hotel. Dan sekarang banyak hotel-hotel tempat perzinaan. Fasilitas itu lebih mudah sekarang. Ketika fasilitas itu lebih mudah, antum tutup pintu ini. Enggak Ustaz, anak cuma ngobrol Ustaz. Nggak ada perasaan apa-apa. Alhamdulillah, anak orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Anak takut sama Allah, hati anak bersih. Kalau bersih kok nggak akan melakukan itu? Itu sebagai pertanda hatimu kotor. Ketika TikTok umpamanya atau Instagram, ketika lewat kajian Ustadz, langsung di skip. Ketika ada satu yang goyang-goyang ditahan. Apa ini? Oh, na'udzubillah, astagfirullah. Maka buat para laki-laki ya, sayang jemaah. Sayang sekali antum akan kehilangan nikmat. Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan. Orang yang suka memandang yang tidak halal. Yang dia pikir dia mendapatkan kenikmatan. Padahal dia akan kehilangan kenikmatan bersama istri. Akan kehilangan kenikmatan itu. Karena dia sudah menebarkan pandangan ke tempat lain. Dia lihat istrinya udah gak cantik lagi gitu. Maka nasihat ana buat sang istri.
Buat para suami tadi, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Minta rasa takut kepada Allah sehingga kalau ada pemandangan yang nggak baik, antum bisa hindari. Istri cemburu nggak apa-apa, karena yang dilakukan suami dosa. Tapi istri nggak perlu sibuk membongkar HP-nya suami. Nggak perlu. Serahkan suamimu kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kemudian dia duduk di sebelahmu, ada suami yang kadangkala nonton itu di sebelah istrinya. Ketika itu engkau harus amar ma'ruf nahi mungkar. Kau katakan, bang, minta maaf bang, aku bukan ustazah. Kalau bicara cemburu, aku cemburu sebagai seorang wanita. Tapi aku cemburu sebagai seorang muslimah. Bang. Aku cemburu sebagai seorang muslimah. Bukan sebagai seorang istri. Tapi sebagai seorang muslimah yang berharap, ya suaminya jadi lebih baik lagi. Maka nggak ada masalah, nanti kasih tahu, nanti ajak suaminya kajian ya. Nanti ajak suami ngaji bareng, tadarus. Semoga dengan itu ya keimanan suaminya semakin menguat dan dia meninggalkan dosa-dosa itu. Tapi itu yang dapat ada lagi jemaah. Anak kira udah selesai. Ustaz, apakah ana bisa menjadi orang nomor 1 di surga setelah Rasulullah SAW sampai generasi tabi'in bertetangga dengan Rasulullah SAW dan para sahabat, sedangkan ana baru mulai belajar agama baru-baru ini Ustaz. Untuk menjadi orang nomor 1 setelah Nabi SAW udah nggak mungkin. Karena orang nomor 1 setelah Nabi SAW siapa? Abu Bakar Siddiq. Sudah selesai. Umar bin Khattab kemudian. Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib. Dan ada banyak sahabat lainnya. Tapi untuk dekat sama Rasulullah SAW dan para sahabatnya masih mungkin. Allah ketika menyebutkan al-muqarrabun, Allah mengatakan thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Orang-orang yang dekat itu kebanyakan dari generasi yang terdahulu. Sedikit dari generasi yang selanjutnya. Tapi jangan putus asa untuk dekat sama Nabi SAW bisa. Di antaranya yang Nabi sebutkan SAW, inna akrabakum minni majlisan yaumal qiyamah. Orang yang paling dekat sama aku pada hari kiamat, yang paling aku cintai pada hari kiamat adalah ahasinakum akhlaqan, yang akhlaknya paling baik. Maka antum belajar, perbaiki akhlaknya, ikutin sunnah Nabi SAW. Antum bisa ketemu Nabi SAW, bisa dekat duduknya sama Nabi SAW, dan bisa dapat al-firdausil a'la. Tapi untuk menjadi orang nomor 1 setelah Nabi SAW, anak yang soleh dan soleha. Barakallahu fiik, masya Allah. Ini mungkin dia mengikuti secara online jemaah ya. Alhamdulillah. Ya jemaah, jihad pun kalau antum ingin berjihad dan orang tua mengatakan tidak. Apalagi cuma kajian. Ketika antum pilihannya berbakti sama orang tua atau hadir kajian untuk berbakti sama orang tua. Kita doakan semoga orang-orang yang berbakti sama orang tuanya dikasih anugerah taufik yang pertama, keyakinan sama Allah Azza wa Jalla, dan orang tuanya dikasih kesembuhan. Tapi pertanyaan terakhir, bagaimana membedakan cobaan, ujian dan azab dari Allah Azza wa Jalla? Siap. Yang pertama, kalau bicara cobaan, maka cobaan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah memberikan cobaan kepada semuanya. Cobaan ini dalam rangka cobaan dan ujian sama ya. Cobaan dan ujian itu sama. Cobaan itu dalam rangka mengingatkan orang itu agar kembali kepada Allah kalau orang itu tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Orang kafir, Allah kasih bala juga mereka. Dengan harapan mereka sadar. Bahkan Fir'aun Allah kasih bala. Ketika orang dikasih bala,
lalu sikap dia itu menerima dan sabar, lalu dia menjadi lebih baik, maka bala ini jadi anugerah, nggak jadi adab. Walaupun dia sebenarnya pelaku dosa. Anggapnya orang pelaku dosa tahu-tahu dikasih sakit sama Allah. Alhamdulillah, sakit ini jadi adab buat dia sebenarnya untuk menghapuskan dosa-dosa dia. Karena dia bersabar menerima takdir Allah, maka diangkat derajatnya nanti. Akan menjadi adab, sama bentuknya. Ini orang sama-sama sakit. A sakit, B sakit. Dua-dua orang ini Ustadz sama-sama nggak sholat. Jadi bala itu jadi adab buat keduanya. Tapi yang satu sejak sakit dia kemudian sholat, mendekatkan diri kepada Allah. Yang satunya lagi sejak sakit dia tambah murka sama Allah. Dia tambah menjauh dari agama. Maka buat yang kedua ini, cobaan itu jadi azab buat dia. Jadi bentuknya sama. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Ketika orang itu orang soleh, maka kita berbaik sangka sama dia. Insya Allah orang ini mau diangkat derajatnya sama Allah. Jangan kita mengatakan kayaknya banyak dosanya orang ini. Mau diadab sama Allah. Wallahu a'lam. Kita berbaik sangka sama manusia. Kalau orang itu secara zahir baik. Kalau musibah itu menimpa kita, maka kita beranggapan bahwa musibah ini boleh jadi karena dosa-dosa anak. Ini jadi adab buat anak. Tapi anak akan menyikapinya dengan sabar. Semoga dengan itu dosaku dihapuskan, derajatku diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi seperti itu. Para nabi dapat bala. Nabi Muhammad SAW dikasih bala sampai beliau meninggal dunia dalam kondisi sakit parah. Antum jangan pikir Nabi kita SAW meninggal ya dalam kondisi tenang. Enggak. Beliau demam sampai nggak bisa sholat ke masjid. Meninggal dalam kondisi beliau 3 hari 3 malam nggak sholat jamaah di masjid. Nggak bisa bangun dari tempat tidur. Itu Nabi SAW. Ketika nih orang soleh, balanya itu untuk mengangkat derajat. Untuk dikasih pahala yang berlebih-lebih. Dan sebagai pelajaran buat umat. Bahwa masuk surga itu butuh perjuangan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Apabila yang anda sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jal, yang salah dari diri anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.